Tolong kamu lihat rekaman CCTV yang ada di handphonenya Dokter Riko. Nabila diculik. Diculik? Pak Arga yakin ini titik Wilda terakhir ada di sini? Soalnya ini udah terlalu jauh loh dari Jakarta. Sebentar, saya coba refresh aplikasinya. Mungkin sinyal di sini jelek. Apa jangan-jangan Wilda sengaja hapus aplikasi ini ya? Mungkin aja dia tahu kalau saya ikutin dia. Ini keterlaluan. Wilda sengaja mau mengecoh kita. Dan dia berniat mau mencelakai Nabila. Dan saya nggak bisa tinggal diam. Kalau benar Wilda mencelakai Nabila, sampai kapanpun saya nggak akan pernah maafkan dia. Keluar, Pak Arga. Sini. Dengar, kalau Pak Arga nggak nekat mengajak Nabila pergi ke mall, Wilda nggak mungkin senekat ini. Anda tenang dulu. Saya tahu, seharusnya saya nggak ngajak Nabila. Tapi saya juga nggak nyangka kalau Wilda belanja di mall yang sama. Pak Arga kan tahu sifatnya Wilda seperti apa. Dia sangat posesif sama Pak Arga. Dan harusnya dengan alasan apapun, Pak Arga nggak boleh ngajak Nabila pergi. Atau jangan-jangan Pak Arga sengaja ngelakuin ini semua karena Pak Arga mau mencuri hati Nabila lagi. Karena Pak Arga tahu hubungan saya dengan Nabila sedang tidak baik-baik aja. Karena mama saya tidak merestui hubungan saya dengan Nabila. Kenapa Anda jadi cemburu sama saya? Saya pastikan ya, saya gak ada niat untuk rebut Nabila dari Anda. Karena saya tahu Nabila udah gak mencintai saya lagi. Ya jelas saya cemburu, Pak. Karena saya mencintai Nabila. Dan saya melihat Pak Arga dengan Nabila begitu bahagia di rumah sakit. Sebentar, sepertinya Anda salah paham. Saya sama sekali gak ada niat untuk balikan sama Nabila. Hubungan kita cuma sebatas urusan anak-anak, gak lebih. Apalagi Wilda lagi hamil. Saya mencintai Wilda dan juga Hanibi. Oke. Saya pegang kata-kata Pak Arga. Pak Arga harus menepatinya. Oke. Yaudah, yang sekarang harus kita lakukan, kita harus mencari Nabila. Kita harus berhasil menemukan dia. Halo, Ma? Fir, tolong kamu lihat rekaman CCTV yang ada di handphonenya Dokter Riko. Nabila diculik. Diculik? Ini Nabila beneran diculik dan pasti Wilda pelakunya. Belum tentu Wilda. Bisa jadi Malida, Fir, karena terakhir Malida itu sempat kesal sama Mama karena Mama memutuskan perjodohannya dengan kamu. Bisa saja kan Malida sekarang gelap mata lalu melakukan hal seperti ini kepada Nabila. Dari rekaman CCTV terlihat jelas kalau Mbak Nabila itu diculik menggunakan mobil. Tapi sangat disayangkan karena plat mobil tersebut tidak terekam di CCTV. Udah nggak apa-apa, it's okay. Yang penting kita semua sudah mendapatkan titik terang. Dan sekarang saya sama Pak Arga sedang berusaha untuk mencari Nabila. Entah itu Wilda atau Malida, terserah. Tapi kalau sampai salah satu di antara mereka menyakiti Nabila, saya tidak akan tinggal diam. Om Firman, ayah. Tolong selamatin Bunda. Kamu yang tenang ya, Ray. Saya janji. Saya akan selamatin bunda kamu. Yaudah, Ma, aku tutup dulu ya teleponnya. Soalnya aku harus cari Nabila lagi. Ya kamu hati-hati ya, Fir. Assalamualaikum. Gini aja Pak Arga, lebih baik Pak Arga nggak usah ikut. Karena ini berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena kalau sampai Pak Arga ada di sana, Pak Arga kan tahu Wilda seperti apa. Senekat apa Wilda kalau dia sampai cemburu, dia akan gelap mata dan dia akan menyakiti siapapun yang ada di depan dia. Saya harus ikut. Nabila ibu dari anak-anak saya. Saya nggak mungkin diam aja kalau saya tahu dia diculik. Kalaupun pelakunya ini Wilda ataupun Malida, saya tahu banyak tentang mereka. Jadi saya bisa bantu Anda.
Sekarang waktu kita gak banyak. Nabila posisinya dalam bahaya. Saya mau masuk. Pak, maaf Pak. Tapi Bapak nggak bisa masuk ke ruangannya Bu Malida. Iya, tapi ada hal penting harus dibicarakan dengan Bu Malida. Jadi izinkan saya masuk. Pak, tetap nggak bisa Pak. Ini udah peraturan dari perusahaan kami Pak. Loh, tapi Bu Malida harus bertemu dengan saya secara langsung. Ini penting, Anda tidak bisa menolak saya. Ada tamu nggak diundang ternyata. Bu, maaf ya Bu. Saya tadi udah nahan Bapak ini. Tapi Bapak ini maksa masuk Bu. Gak apa-apa Flo, bukan salah kamu. Baik Bu, saya permisi dulu ya. Bu Malida, Dari mana Dokter Bimo tahu alamat kantor saya? mencari tahu tentang Anda, seorang CEO, itu tidak sulit bagi saya. Karena profil Anda ada di internet. Tapi itu tidak penting. Apa yang lebih penting dari itu? Yang lebih penting dari itu adalah dari mana Anda tahu tentang kecelakaan itu. Dokter Bimo emang cerdas. Tapi saya juga nggak bodoh. Saya dengar sendiri pembicaraan Dokter Bimo sama Firman soal kecelakaan itu. Jadi Bu Malida memang mendengar langsung. Mungkin waktu aku ngobrol sama Firman, waktu Firman marah-marah sama aku, dia bisa menekan aku. Bisa jadi karena dia punya bukti kecelakaan itu selain dari artikel koran. Tapi saya juga tidak yakin kalau Bu Malida punya buktinya. Aku memang belum punya bukti yang valid tentang kecelakaan itu. Tapi itu bisa dicari. Aku yakin 100% kalau kematian Saskia memang karena ulah Dokter Bimo dan Firman. Untuk saat ini, biarkan aja Dokter Bimo sama Firman menduga kalau aku memang nyimpan bukti kecelakaan itu selain artikel. Saya nggak peduli soal itu. Bagi saya kecelakaan itu adalah kunci keberuntungan untuk saya. Jadi ya Firman nggak akan punya cara lain untuk menolak saya. Jadi kalau Anda tetap ingin rahasia ini terjaga, Anda ikutin aja perintah saya. Bu Malida, tunggu. Apa lagi? Baik. Saya janji akan berusaha mendekatkan Bu Malida dengan Firman. Bahkan mendapatkan hatinya. Tapi saya minta sama Anda, stop mengancam-ancam saya dan Firman. Dokter Bimo nggak perlu mengatur saya. Tugas Dokter Bimo kan simpel. Hanya membuat Firman meninggalkan Nabila dan menikahi saya. Tapi kalau Dokter Bimo gagal, dokter udah tahu kan? Apa akibatnya? Bu Malida nggak main-main dengan ancaman. Nggak ada cara lain. Firman mau nggak mau harus ikutin kemauannya Malida. Bu Malida. Bu Malida jangan paksa saya untuk melakukan itu. Karena saya tidak bisa paksa Firman untuk jauhi Nabila. Dokter Bimo yakin mau membahas masalah ini di tempat umum kayak gini. Dokter mau orang-orang di sini tahu apa yang udah Dokter Bimo perbuat di masa lalu. Kalau saran saya ya mendingan Dokter Bimo penuhin aja keinginan saya. Daripada nanti nama Dokter Bimo yang tercoreng dan profesi dokter yang jadi taruhannya. Bu, gawat. Ada apa ya Pak? Barusan saya dari parkiran VIP, Bu. Tapi mobil Ibu nggak ada di sana, Bu. Maksudnya nggak ada, mobil saya hilang. Iya bener, Bu. Tadi saya suruh kamu parkir di sini kan? Sekarang siapa yang mindahin mobil saya? Nggak ada kok, Bu. Nggak ada yang mindahin. Tadi Ibu ngasih kunci mobil ke saya langsung simpen di loker kok, Bu.
Pencuri biasanya nggak akan tertarik buat curi mobil build up seperti mobil aku. Karena mobil itu kan akan susah buat dijual. Yang curi mobil aku pasti bukan pencuri biasa. Dia pasti punya maksud lain. Kalau gitu tolong kamu buat laporan kehilangan. Tapi saya juga akan bantu cari siapa orang yang udah bawa mobil saya. Siap, Bu. Saya permisi. Tunggu. Dokter Bimo mau apa lagi? Kalau dokter masih mau bicara soal yang tadi, menurut saya nggak perlu sekarang. Karena saya lagi mau mencari mobil saya yang hilang. Tidak, bukan itu. Saya mau negosiasi ulang, saya mau kesepakatan baru antara kita. Ya. Saya tidak mau melakukan negosiasi sama dokter Bimo. Karena keinginan saya tetap sama. Saya mau Firman meninggalkan Nabila dan memilih saya. Tapi kalau dokter Bimo nggak berhasil, saya akan bongkar kalau dokter Bimo dan Firman pernah melakukan tabrak lari yang menewaskan adiknya Nabila.